identitas terdakwa. Nama lengkap Insinyur Basuki Cahayapurnama. Kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama memasuki babak baru. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini diawali dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan disampaikan berdasarkan atas ucapan Ahok yang dilakukan di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Di mana JPU menyampaikan bahwa Ahok sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur DKI dan mengaitkan dengan Surat Al-Maidah ayat 51. Saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non-muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51. Setelah dakwaan dibacakan, Ahok kemudian menjawab lewat eksepsi. Dalam eksepsi tersebut terlihat jelas penegasan Ahok yang tidak bermaksud menistakan agama. Selain itu, pria yang juga pernah menjadi Bupati Bangka Belitung ini sempat sesekali menangis saat pembacaan eksepsi saat menceritakan kedekatannya dengan keluarga angkat yang merupakan Muslim dan bagaimana dia berhutang budi pada mereka. Orang tua angkat saya, ulama Islam di lingkungan saya, termasuk ulama besar yang sangat saya hormati, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sudah pantas rasanya bila majelis hakim dan penegak hukum dapat fokus pada inti permasalahan, bahwa ini merupakan kasus penistaan agama, bukan masalah pemilihan kepala daerah. Karena tentunya butuh pembuktian baru lagi. Tantangan untuk independensi hakim dalam menyelesaikan kasus ini tanpa tekanan, tanpa keraguan, sehingga hukum dapat ditegakkan setegak-tegaknya. Persidangan atau sidang perdana dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang berlangsung pagi tadi, saya sudah kedatangan 3 orang tamu. Yang paling kanan, di sebelah kanan saya adalah Ruhut Sitompul, juru bicara Ahok. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam. Ada Pak Farid Waji, anggota atau komisioner dari Komisi Yudisial. Selamat malam Pak Farid. Selamat malam. Dan ada mantan jaksa Pak Halius Hussein. Selamat malam Pak Halius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Ruhut dulu. Bang Ruhut, Ahok yang selama ini terkenal dengan emosional tapi juga bisa menangis pagi tadi. Apa yang menyebabkan Ahok menangis ketika membacakan nota keberatannya? Ya, tetaplah Ahok sama dengan kita semua manusia biasa. Yang kita lihat cukup lama selama ini bagaimana beliau dipojokkan, didiskreditkan dengan yang mana menurut beliau tadi dalam eksepsi tidak ada. Beliau kacang tidak lupa dengan kulitnya. Beliau bisa begini karena dibesarkan oleh keluarga ayah ibu kandungnya sendiri, ayah bapaknya, ibunya, dan begitu juga ayah dan ibu tirinya yang kita tahu keluarga sangat terpandang ya di Sulawesi Selatan, keluarga Muslim. Jadi tidak benar saya menista Islam karena saya bisa begini. Terus terang dia sangat dekat dengan almarhumah ibu tirinya, bahkan ibu tirinya yang mengatakan kamu akan menjadi gubernur DKI. Pesan apa sesungguhnya yang ingin disampaikan Ahok dalam membacakan eksepsinya pagi tadi? Ya pesan kan begini ya, kita semua tahu memang ada beberapa kasus yang kaitan dengan penistaan agama. Tapi tegas tadi saya rasa dari Ahok, dari kuasa hukum, kasus ini kita tahu peristiwa pada bulan September itu baru rame setelah 9 hari. Kemudian karena dipotong-potongnya bahkan ditambah oleh Buniani. Ya, jadi beda dengan kasus misalnya kasus Pak Permadi atau kasus beberapa tokoh lainnya yang pernah diadili. Tapi masalah ini baru rame setelah Buniani dan ramelah masalah ini seolah-olah Ahok itu kebal dengan hukum. Pihak kepolisian dipojokkan bahwa tidak mungkin. Bahkan ini kita sedih juga ya, sampai ada seorang tokoh mengatakan sampai lebaran kuda, itu kan sudah kita tahu semua. Ya, tapi nyatanya tanggal 24 Oktober
itu belum dilakukan penyelidikan. Ahok sudah datang ke Mabes Polri. Artinya Anda dan Ahok ingin apa? Menyepelekan hasil penyelidikan atau seperti apa Bang Ruhut kalau dari pernyataan dari Bang Ruhut tadi? Ya, jujur saja, semua kita tidak bisa pungkiri. Kasus ini erat sekali kaitannya dengan masalah politik. Baik. Pak Halius sebagai mantan jaksa, Bapak tadi mendengar secara langsung bagaimana Ali Mokartono sebagai ketua JPU membacakan dakwaannya. Dari pengalaman Anda menjadi seorang jaksa selama puluhan tahun, bagaimana Bapak melihat runtutan dakwaan jaksa tersebut? Saya melihat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa tadi sudah sangat sempurna gitu. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagaimana menyusun satu surat dakwaan. Tadi juga sudah dijelaskan kembali oleh Ali Mokartono sebagai jaksa penuntut umum maksud daripada dakwaan yang disampaikan kepada saudara Ahok. Gitu ya. Tidak ada keraguan sedikit pun yang saya lihat bila mana kita cermati uraian dakwaan itu, di mana jaksa penuntut umum menjelaskan bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh tersangka, oleh terdakwa, mulai dari A sampai Z jelas secara urutannya jelas. Jadi saya melihat jaksa sudah melaksanakan tugasnya maksimum dengan baik, sesuai dengan bagaimana luar biasanya perkembangan mulai dari penyidikan sampai ke tahap hari. Tapi yang penting bagi kita pada hari ini adalah bagaimana masing-masing pihak, apakah jaksa penuntut umum, apa lawyer, apa hakim begitu bisa membawa perkara ini secara profesional dan adil. Saya mengatakan adil adalah sebuah keadilan itu berlaku secara universal. Gitu. Ini yang menjadi pokok. Dan kita ada pada malam ini kiranya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kuasa hukum terdakwa tadi juga menyinggung masalah ini adalah erat kaitannya dengan politik. Bahkan juga ada tekanan massa dalam posisi kasus ini. Apakah Anda melihat hal itu tercermin dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa? Iya, penasihat hukum bisa saja mengatakan ada hubungannya dengan politik gitu ya. Tapi yang jelas 156A itu jelas tidak ada hubungan sama politik. Seorang warga negara Republik Indonesia yang melakukan penistaan agama diatur secara jelas di situ, maka dia dikenakan pasal itu. Politik apa? Kebetulan Pak Ahok adalah calon gubernur. Kebetulan masa-masa pemilihannya akan segera terjadi. Gitu. Ini orang bisa mengkait-kaitkan, wah ini sebuah politisasi terhadap yang bersangkutan. Ini yang tadi saya katakan, mari kita ikuti dengan niat baik, dengan prasangka yang baik, bagaimana mereka semua, jaksa berperan secara profesional, lawyer berperan secara profesional, dan pengadilnya hakim akan memutuskan secara profesional. Ada indikasi seharusnya menggunakan pasal 1 PNPS, bukan pasal 156 dan 156A KUHP. Komentar Anda Pak Halius? Ini yang saya lihat lawyernya salah kaprah ya. Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 dibuat, kalau kita baca sejarahnya itu adalah dalam rangka antisipasi ajaran-ajaran sesat. Bukan kepada penodaan agama. Mari kita lihat mulai dari konsiderannya, pertimbangannya. Dan ada yang lebih jelas lagi pada butir 5 penjelasan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 65. Bahwa ada penyelewengan keamanan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran agama dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini. Oleh karena, dan di dalam PNPS pun itu dicantumkan 156A. Kemudian mari kita lihat, PNPS nomor 1, PNPS 65 itu mengatur aturan-aturannya. Yang melanggar PNPS 65 itu apa sih? Orang yang bagaimana? Berbeda dengan apa yang diatur di dalam undang-undang pasal 156A. Baik. Makanya jelas PNPS ditujukan dibuat pada tahun 65 dalam antisipasi keadaan ada di situ agama-agama yang sesat, adanya paham ateis dari peristiwa G30S. Lahirlah Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965. Baik. Pak Farid, tadi Anda juga hadir dalam persidangan perdana tadi. Bagaimana Anda melihat independensi dalam kasus ini Pak Farid? KAI melihatnya seperti apa? Yang pertama memang kehadiran kita selain dalam rangka untuk melakukan pemantauan, antisipasi atau preventif kemungkinan adanya pertanyaan ada atau tidak intervensi, memastikan bahwa ada kemandirian dan kemerdekaan hakim itu dalam rangka
itulah kemudian Komisi Yudisial hadir ke dalam ruangan. Apa Itu- parameter dari KY yang bisa menjadi penilaian hakim bertindak objektif, tidak dalam tekanan siapapun? Oke, sebenarnya dalam konteks ini Komisi Yudisial belum bisa mengambil kesimpulan apapun terkait dengan ada atau tidaknya intervensi, intimidasi, atau kemudian tekanan-tekanan. Nah, kalau kemudian memang ada katakanlah aksi massa itu di luar area persidangan, dan saya pikir pada konteks hakim, mereka ini hakim-hakim senior, berada di kelas 1A khusus, mereka memiliki jam terbang yang tinggi, hal-hal yang seperti itu saya pikir telah lama mereka lewati, sehingga dalam konteks ini memang kita belum dapat mengambil kesimpulan, misalnya apakah ada atau tidak yang disebut dengan pelanggaran terhadap independensi atau kemerdekaan hakim. Tetapi memang kita hadir untuk memastikan bahwa prosedur prosedur beracara misalnya, atau kemudian mencegah kemungkinan adanya pelanggaran kode etik ketika hakim memimpin persidangan, ketika hakim mengelola persidangan, misalnya hak terdakwa, hak jaksa penuntut umum, atau kemudian juga penasihat hukum. Jadi kalau kemudian kehadiran kita di sana sebenarnya lebih pada memastikan bahwa secara prosedur hukum tidak ada yang dilanggar. Tapi dari apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak rasakan, bagaimana situasi pagi tadi di ruang persidangan? Sebenarnya bagi para hakim, bagi para jaksa, mantan advokat, ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Soal massa saya pikir peristiwa-peristiwa lain juga masif, kemudian kasusnya juga kasus yang biasa, hanya kemudian menjadi menarik karena mungkin ada faktor-faktor lain misalnya. Jadi kalau kemudian pertanyaannya suasana kebatinan di dalam seperti apa, ya biasa-biasa saja. Tidak ada nuansa yang kemudian kita harus katakanlah mengkhawatirkan sesuatu hal yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu bersepakat yang disampaikan oleh host tadi bahwa semua pihak termasuk disampaikan oleh Pak Aloysius, semua pihak fokus. Nah, ini sebenarnya yang paling penting, sekaligus saya ingin juga memberikan keyakinan kepada publik bahwa berikan kepercayaan kepada hakim. Karena memang mereka ditugaskan menjadi hakim, mereka adalah wakil Tuhan, mereka memiliki sikap profesional, sehingga apapun nanti kemudian menjadi keputusan hakim, yang mereka memang diberikan amanah untuk mengawal proses keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum terjadi. Sehingga saya ingin katakan bahwa biarkan proses hukum, kita biarkan para pihak yang terlibat dalam ruangan ini fokus, sehingga nanti hasilnya juga lebih mendekati kepada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Baik. Dan pemirsa, mengapa Ahok dan kuasa hukumnya harus membacakan pembelaan, nota keberatan atau eksepsi pada persidangan perdana pagi tadi? Tok To Anyus akan segera kembali dengan jawabannya.